Haleluya. Shalom. Shalom para wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kita berjumpa dengan kami di sini semua karena kasih Tuhan. Semua karena cinta Tuhan. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kami semua anak-anak-Mu. Para wanita-wanita yang ada di sini berkumpul semua karena kasih Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah, bahkan kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan, tuntunan Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Sehingga dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu. Kami menyembahmu, ya Engkau Allah kami. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami para wanita-wanita-Mu Tuhan berkumpul di sini untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami menyadari Tuhan Yesus, kami tidak bisa tanpa Tuhan.
Kami butuh Tuhan lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Kami butuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari para wanita kita nyanyikan pujian ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Mari kita bangkit berdiri. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari angkat tangan kita. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari para wanita angkat tanganmu, katakan Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Sebab itu pujian dan hormat
hanya untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, saat ini ingin bersuka cita. Kami ingin bersorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari para wanita-wanita, berikan senyuman-Mu untuk Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu, haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan Tuhan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. 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 Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Para wanita-wanita harus lebih hebat untuk Tuhan Yesus, karena Dia sangat mengasihi wanita-wanita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia di belasan kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Saya mau dengar wanita
wanita-wanita di sini harus lebih energik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi beserta agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik. Semua jempolnya. Amin. Karena dia baik untuk saya dan saudara. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk, katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik untuk kamu. Haleluya. Mari persilakan duduk, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Amin. Tema hari ini alarm hati. Hari ini Tuhan Yesus memberikan alarm hati untuk kita para wanita-wanita. Supaya kita lebih kuat. Supaya kita lebih lagi berdampak bagi banyak orang, bagi rumah tangga, bagi pelayanan, bahkan pekerjaan. Terutama untuk Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada,
Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku jadikan hati ini untuk kenyamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Sebelum kita mendengar isi hati Tuhan, tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan hati aku Tuhan? Dan jika engkau melihat ada sesuatu yang tidak baik, bongkar hari ini Tuhan. Bongkar dan betulkan semua itu Tuhan. Kami mau menjadi wanita-wanita yang takut Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang kuat di zaman ini Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Sebab itu Tuhan, bongkar hati kami. Karena dimanapun kami berada, kami mau Engkau ada. Di hati ini rumahmu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi katakan, di hati ini Tuhan. Di hati ini rumahmu Tuhan. Hati ini baitmu Tuhan. Dan di mana kami mau berada, kami mau Engkau ada. Senantiasa kau pun ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada di sini. Engkau dekat dengan kami. Bahkan Engkau ada di sebelah kami. Engkau yang menuntun kami ke tempat ini untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan saat ini berbicaralah Tuhan. Kami mengundang atmosfer surga turun atas tempat ini. Mengelilingi tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Pemagan di surga memenuhi kami depan, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Dan tidak ada satupun orang yang tidak diberkati Tuhan hari ini. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menaruh hatinya kepada
Ibu Gembala atau Ketua Koordinator di WBI Eklesia untuk mengundang saya dengan tim. Puji Tuhan. Sungguh satu kehormatan luar biasa. Walaupun tadi saya dakdikdukder, saya takut kayaknya telat nih karena macet saudara. Tapi kita percaya saat saya tadi berdoa, Tuhan biarlah pelayanan para malaikatmu turun atas jalan tol ini Tuhan. Sampaikan kami di WBI Eklesia dengan tidak kurang suatu apapun dan tidak terlambat. Amin. Dan saat ini saya ada di sini, nama saya Deborah Monica. Usia saya ya masih muda saudara, 45 tahun. Saya mempunyai suami dan mempunyai beberapa anak-anak asuh yang Tuhan titip ke saya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Suami saya saat ini, hari ini sebenarnya saya mau suami saya datang ke sini, tapi hari ini dia ada cuci darah di Rumah Sakit Carolus. Kita percaya Tuhan pasti jamah. Amin. Ya, ada satu kisah. Kisah ini ada di Skotlandia. Seorang wanita bernama Julie. Julie ini mempunyai satu anak, seorang suami juga, dan singkat cerita mereka berdua berpisah, saudara. Suami istri ini berpisah dan Julie mengalami stres berat, depresi karena perpisahannya dengan suaminya. Ini ceritanya sungguh nyata, ada di Skotlandia. Ya. Setelah itu Julie meninggalkan anaknya dengan omanya, dengan mamanya. Julie pergi ke kota lain dekat dengan Skotlandia. Dia ingin healing, dia ingin lupakan semuanya. Tapi anaknya dia tinggalin ke mamanya. Ya. Setelah itu Julie ini pun sakitnya komplikasi. Tapi dia tetap mau bekerja, dia ingin tetap beraktivitas. Tetapi ada satu hal yang Julie tidak bisa kuasai dirinya. Yaitu dia tidak bisa sendirian. Dia butuh pendamping hidup. Lalu di kota itu Julie melamar pekerjaan. Di dalam tempat pekerjaannya dia berjumpa dengan seseorang bernama Andrew. Andrew ini kalau bicara manis dengan Julie. Sampai akhirnya Julie itu seperti aduh kesian ya. Julie ini punya apartemen sendiri. Akhirnya dia mengatakan gini, Andrew kalau kamu kurang mungkin kamu gak ada tempat untuk kamu berteduh, di apartemen saya bisa. Dan akhirnya sebelum Andrew menempati apartemennya bersama dengan Julie menelepon ibunya. Ibu, sekarang saya punya teman baru, namanya Andrew. Saya mau memberikan dia tempat tinggal di apartemen saya. Mamanya mengatakan, jangan Julie. Oh gak bisa. Ini teman sekantor, dia baik banget. Tapi mama bilang jangan. Julie tidak mendengarkan apa kata mamanya. Suatu saat Andrew sudah ada di dalam apartemen. Setiap hari bekerja sama-sama seperti biasa. Ya, entah Julie sudah menaruh hati kepada Andrew atau bukan, ya. Tetapi suatu saat mereka pergi berdua. Mereka pergi berdua ke satu swalayan. Setelah dari swalayan itu Julie hilang. Julie hilang karena biasanya mamanya sudah panik, mamanya bilang gini. Biasanya anak saya selama 2-3 hari pasti telepon saya menanyakan anaknya. Tetapi ini Julie tidak menelepon mamanya. 1 hari, 2 hari, sampai 2 minggu mamanya curiga. Kenapa anak saya tidak telepon-telepon? Bahkan di apartemennya pun tidak ada. Pergi dengan Andrew. Singkat cerita saudara, akhirnya orang tua dari Julie melapor ke polisi. Setelah melapor ke polisi, dengan tim forensiknya segala macam, diceklah dari apartemen sampai ke swalayan sampai kemanapun. Dan akhirnya ditemukan
Kakinya Julie ada di sana, tangannya Julie ada di situ, kepalanya sudah dipotong-potong sama Andrew. Dia tidak mau sendiri, dia harus ditemani dengan seorang laki-laki. Artinya saudara, Julie sudah dapat alarm dari ibunya. Ibunya katakan, jangan. Walaupun kamu baru berpisah, tapi jangan. Mungkin kamu membutuhkan seseorang, tapi mamanya bilang, jangan. Terkadang di dalam hidup kita sudah diberikan alarm-alarm saudara. Tapi kadang kita juga keras. Ya. Bagi saya orang tua itu seorang ibu, saya selalu katakan, kalau orang tua ngomong, dengerin, apalagi ibu. Karena di atas dia itu ada berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada alarm. Akhirnya matinya mengenaskan. Dipotong-potongnya banyak banget. Mau menyesal? Tidak bisa lagi. Kisah yang kedua. Saat peperangan yang memanjang di Jepang, ada anak kecil membawa adiknya. Tahu gendongnya kalau di Jepang kayak Oshin ya. Gitu ya. Cerita Oshin tuh menggetarkan hati kita juga dulu ya. Peperangan memanjang di Jepang, anak kecil ini membawa adiknya dan adiknya itu sudah mati di belakang dia, di atas pundaknya untuk dia bawa untuk dimakamkan. Lalu seorang tentara melihat keadaan dia, bilang begini, buang aja itu. Supaya kamu gak capek. Kamu kan pundak begini terus, supaya kamu gak capek. Lalu anak ini menjawab gini, dia tidak berat. Dia adik saya. Lalu tentara ini mulai paham. Lalu pecah tangisan tentara ini. Dia nangis. Dan sejak saat itu gambar menggendong adik menjadi simbol persatuan di Jepang. Alangkah indahnya itu bila menjadi moto kita semua. Ya. Dari anak ini membuat satu alarm untuk tentara itu. Dia katakan, dia tidak berat, dia saudaraku. Jika dia jatuh, aku angkat. Jika dia capek, aku tolong. Jika dia lemah, aku kuatkan dia. Jika dia salah, aku maafkan dia. Jika seandainya saja semua meninggalkan adikku, akan aku bawa dia di atas pundakku. Sungguh dia tidak berat, tentara. He is my brother. Di Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak jaga hati kita tidak waspada, maka tidak terpancar kehidupan itu. Amin. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya stagnan, bahkan cenderung turun. Bukan karena Tuhan tidak sayang atau dia tidak bisa, tapi karena lapisan-lapisan hati yang belum dibongkarnya. Jerat dan tali maut yang membelit mereka seperti mumi, itu menghalangi antara hidup kita dengan Tuhan. Julie dengan ibunya. Ada cerita kisah lagi antara adik dan kakak. Saudara, hari-hari ini Tuhan terus berbicara tentang hati. Tuhan ingin kita agar mengenal, menyelidiki dan menjaga hati kita. Karena banyak orang tidak sadar akan keadaan hatinya, sehingga membuat Tuhan tidak bisa buat banyak untuk hidupnya. Tapi kita berdoa, Tuhan buat sesuatu. Give me something God. Tuhan bilang no, tidak bisa. Aku tidak bisa buat banyak untuk kamu. Kamu keras hatimu. Iblis akan mencoba dengan berbagai langkah untuk membuat hati kita terinfeksi. Sehingga hati kita mulai keluar dari jalur yang telah ditetapkan Tuhan. Alkitab menerangkan dengan sangat jelas bahwa hati kita begitu dalam, begitu deep dan tidak terselami. Sehingga hati kita bahkan kita menipu diri kita sendiri.
Daud itu adalah salah satu contoh dalam Alkitab yang begitu mengenal isi hati Tuhan. Namun walau begitu Daud sadar akan kerusakan hatinya. Kalau kita dikatakan, engkau ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jangan terlalu confidence, jangan terlalu percaya diri. Kita harus sadar ada banyak kerusakan hati kita. Mungkin kita sedikit rusak dengan perkataan suami, dengan perkataan anak. Betapa dalam hati kita sehingga tanpa kita sadari hati kita ini memiliki sudut-sudut tertentu yang jika tidak dibereskan di hadapan Tuhan akan menambah kerusakan di dalam hati kita. Pada akhirnya tidak ada yang dapat menghentikan kita selain hati kita sendiri. Selama hati kita tetap melekat pada Tuhan, maka kita dapat mengalahkan iblis dan dunia. Amin. Justru sebaliknya, begitu hati kita mulai kehilangan percaya kepada Tuhan, maka hal itu akan menjadi celah yang dimanfaatkan iblis untuk masuk dalam hidup kita. Sekarang ini saudara, yang berani bukannya pria, wanita-wanita yang pria, wanita-wanita yang paling hebat, yang berani. Kalau kita lihat di sosial media, wanita-wanita paling hebat, lebih berani daripada pria. Karena hati tidak bisa dibereskan oleh siapapun kecuali kita berurusan dengan siapa saudara? Dengan Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Jelas kalau Juli menyalahkan keadaan, saya ditinggalin suami, makanya saya begini. Saya cari yang lain. Akhirnya begitu keadaannya. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Dua kuncinya saudara, mau dan percaya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berikut kita akan bahas hal-hal apa saja yang bisa menjadi alarm hati kita, yang dapat menunjukkan hati kita yang mulai terinfeksi. Mari bersama saling mengingatkan supaya kita menjaga hati kita, karena iblis akan mencoba langkah demi langkah untuk mengganggu hati kita, dimulai dengan hati kita terinfeksi. Lalu kita mulai cenderung keluar dari jalur yang telah ditetapkan Tuhan. Yang pertama, kita tidak bisa punya hati panas dan muka muram. Di Kejadian 4 ayat 6 firman Tuhan kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kita tahu bahwa saat itu yang Tuhan terima adalah persembahan Habel dan bukan persembahan Kain. Tapi Tuhan sedang berkata, itu bukan alasan untuk menjadi marah kalau persembahanmu tidak diterima. Seharusnya engkau belajar lebih lagi. Ada banyak alasan yang seolah-olah membenarkan semua dalam kehidupan kita, tetapi itu bukan alasan saudara. Mungkin saudara berkata, Bu, anak buah saya kacau, jadi boleh dong saya kesal dan marah. Saudara boleh menegurnya dengan bijak, tetapi itu bukan alasan untuk membuat hati kita panas dan muka kita menjadi muram. Udah minggu ini udah mukanya begitu, minggu depan mukanya begitu lagi, ya kesian. Kita boleh menegurnya, tetapi jangan sampai muka kita muram. Kita harus mengerti bahwa menegur dengan hati yang panas itu sangat berbeda. Karena hati yang panas berasal dari api yang dinyalakan oleh iblis. Oleh ego kita, bahkan kedagingan kita sendiri. Alkitab jelas berkata bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Kan ada lagunya kan? Sungai sukacita mengalir dalamku. Ya kok lemes sih. Harusnya kita kalau nyanyi lagu itu tuh harus, oh yes. Yes, yes, yes. Karena saudara kalau dari pagi hari udah kehilangan sukacita udah gak enak loh. Benar ya? Mak kalau udah ngomong ini sama anaknya. Lu jangan buat gue gak sukacita ya. Kurang ajar nih anak nih. Akhirnya apa saudara? Yang tadinya masakannya enak jadi keasinan. Kemanisan, keaseman. Karena sukacitanya sudah hilang. Kita harus koreksi itu hati kita saudara. Amin. Amin. Yang kedua, roh kita enggak tenang. Roh kita tidak tenang. Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku
buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Iblis akan mencoba memberi penyakit baik secara tubuh, jiwa dan roh. Tetapi ini dimulai dengan roh kita yang gelisah. Saat roh kita mulai tidak tenang, itu menandakan bahwa roh kita sedang tidak menempel dengan Tuhan dan ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ada saatnya kita memanggil Tuhan dan Dia hadir. Tetapi sebaliknya ada saat di mana kita bahkan berteriak, tetapi kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan karena ada sebuah blok dalam hidup kita. Dan itu adalah awal dari munculnya penyakit yang akan diberi iblis. Saudara, kalau Tuhan sudah mulai tidak berbicara dengan saya, saudara, saya mulai gelisah itu. Waduh. Saya kalau suami saya pergi aja gitu ya, kalau Tuhan belum ngomong nih, aku menyertai suamimu, lu tenang. Seperti tadi pagi suami saya pergi bersama dengan keponakan saya untuk cuci darah. Saya lihat di depan pintu, lalu Tuhan bilang sama saya, tenang, aku menyertai suamimu. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan belum berbicara saudara sama saya Tuhan, itu terkadang saya lari, di belakang rumah saya itu saya lari, saya dengarkan lagu rohani sambil saya olahraga. Saya dengarkan pujian, Tuhan bicara dengan saya. Apapun yang kau mau bicara, bicara Tuhan. Bongkar semua kesalahan saya Tuhan. Saya nyawa manusia biasa. Yang pasti dapat melakukan kesalahan. Bicara Tuhan, tegur saya Tuhan. Ajarin saya lagi Tuhan. Ada saatnya saat kita memanggil Tuhan dan Dia hadir. Tetapi sebaliknya ada saat di mana kita bahkan teriak, Dia gak hadir. Tuhan katakan ada blok, itu harus diberesin dulu. Itu biasa seperti apa? Kadang penyakit kambuhan. Misalnya ada seorang pezina yang udah bertobat, tetapi begitu rohnya tidak nempel lagi dengan Tuhan, pezina itu bisa timbul lagi. Dia bisa berkata, lah kok muncul lagi ya? Kok saya jadi tertarik lagi ya? Atau misalnya seorang yang sangat pelit, dan ketika dia di dalam hadirat Tuhan, dia bisa begitu murah hati untuk mengeluarkan uangnya. Tetapi begitu rohnya tidak menempel dengan Tuhan, dia akan mulai berkata, aduh pelit, muncul lagi. Kasih persembahan 100.000 aja. Udah sayang. Udah sayang. Yang ketiga, sulit unity. Ada begitu banyak orang sulit unity loh saat ini, saudara. Yesaya 41 ayat 7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipikkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Alarm hati yang ketiga adalah jika kita merasa paling penting di hadapan Tuhan, tidak bisa memuji orang lain dan hanya bisa melihat kejelekan orang lain, itu tandanya kita harus waspada karena berarti ada yang salah dengan hati kita. Saudara tahu, ini dia cantik, hari ini dia cantik banget nih. Tapi saudara gak mau ngomong. Terus teman saudara ngomong, dia cakep ya hari ini. Biasa aja. Gue juga pernah begitu, cuman lo aja ngeliat. Tidak bisa memuji orang lain dan hanya bisa melihat kejelekan orang lain, itu tandanya kita harus waspada. Karena berarti ada yang salah dengan hati kita saudara. Gak bisa unity. Wanita-wanita yang ada di sini harus unity. Amin. Harus unity. Amin. Yang keempat, berbeban berat. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita disuruh belajar loh sama Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Alarm yang keempat, berbeban berat. Jika tubuh kita ini sehat dan normal, maka mengangkat benda sesaat tidak akan menjadi masalah. Tetapi seandainya kita mengangkat terus selama 2 jam, maka akan menjadi beban yang sangat
Berat. Ya. Saya mengajar olahraga saudara. Kalau saya mengajar olahraga semua gini. Ya, baru 5 kali kan tenang kan. Nah, udah 1 set, udah 5 set, udah mulai 7 set gini. Oh, capek. Pasti begitu. Artinya saudara, apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita tidak bisa menaruhnya dalam tangan Tuhan, maka akan menjadi masalah yang berat. Tapi seandainya kita taruh dalam tangan Tuhan lalu kita ambil sebentar dan kemudian kita taruh lagi, maka tidak akan menjadi masalah. Hati ini bisa mulai sombong dan menyukai pujian. Bisa mulai memandang rendah orang lain. Mulai suka pelayanan bukan karena Tuhan tetapi karena uang dan perhatian orang lain. Mulai pamer dan menggunakan talenta, perkataan, nubuatan, uang tanpa bertanya Tuhan lagi. Mulai menyukai efek lain dalam peninggian dan anugerah yang Tuhan berikan. Hati-hati. Dengan semua kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, akan banyak orang menyuruh kita untuk mendoakan, untuk melayani, memuji dan menghormati kita. Bahkan kita bisa terjebak dalam rutinitas, bisa mencintai kedudukan, dihormati orang, dibutuhkan, show on dan sebagainya. Hati-hati. Bila hati ini mulai mencintai yang lain. Sebab itu saya selalu katakan di dalam rumah saya, nomor satukan Tuhan dan Dia akan kasih segalanya. Saya punya satu tim anak-anak yang bekerja, saya katakan pekerjaan kamu itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop, jadi nomor satukan Tuhan. Jangan suka pujian, tapi suka memuji Tuhan. Amin. Otoritas, berkat, kesempatan, nubuat, talenta tetap akan Tuhan berikan, tapi akan pudar lama-kelamaan. Jaga hati kita saudara, fokus kepada Tuhan. Semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Amin. Jangan kita pikir bahwa kita tidak tergantikan saudara. Kita bisa tergantikan. Kalau kita gak jaga hati kita bisa tergantikan. Saul tergantikan bukan? Tergantikan. Yang keenam, sungkan. Pada awalnya iblis coba tiupkan adalah rasa dihormati hingga membuat kita sungkan. Iblis tahu dia tidak bisa lagi bermain kasar karena itu dia akan pakai cara yang halus untuk menyusup. Akan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa berkata ya di atas ya atau tidak di atas tidak. Banyak orang memilih menyenangkan orang lain daripada Tuhan saat-saat ini. Gak enak nih soalnya, hati-hati. Gak enak, udah sih aja deh, udah ngomong lagi soalnya udah dijadwal lagi nih. Gak enak, padahal kesel banget nih sama dia, gak ngerti nih, kemarin rapat aja gak ngerti nih dia omongin. Banyak orang memilih menyenangkan orang lain daripada Tuhan, hati-hati. Itu adalah jebakan iblis untuk menggeser dan menghalangi destiny kita. Banyak pemimpin memilih damai daripada konfrontasi. Semua adalah kesungkanan yang sangat berbahaya. Bu, saya sudah berusaha untuk putusin. Walau beda keyakinan tapi dia gak mau kehilangan saya bu. Kami sudah jalani hubungan ini 2 tahun bu, bagaimana bu? Bu, saya juga sudah bilang saya sudah ada anak 3 bu. Tapi laki-laki ini masih ganggu saya, bahkan dia tahu kantor saya lagi. Suami saya juga jarang, hampir gak pernah memuji saya bu. Kalau yang ini belum ketemu saja dari WA-nya aja udah senengin hati saya banget bu. Ada begitu banyak kejadian sehingga membuat banyak orang secara perlahan bergeser dari Tuhan tanpa disadari. Hati-hati dengan sungkan. Banyak anak Tuhan memilih teman daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang lebih memilih teman daripada Tuhan. Apalagi teman tapi mesra. Banyak orang memilih menyenangkan orang lain daripada Tuhan. Hati-hati, itu adalah jebakan iblis untuk menggeser dan menghalangi destiny kita. Setiap kita saudara, Tuhan sudah taruh. Engkau akan begini, engkau akan begini, engkau akan begini. Tergantung kita sampai gak ke situ. Kita sampai gak ke situ. Jelas, 2 kisah tadi, siapa yang sampai ke situ?
Kisah mana yang sampai ke situ alarmnya Tuhan? Kisah anak yang Jepang itu. Sampai dia. Tentara itu bilang, buang aja itu. Gak bisa. Saya waktu dengar kisah itu, saya nangis saudara. Saya ingat adik kakak saya. Dia katakan, he is my brother. Dia jatuh, aku angkat. Dia ditinggalkan, aku peluk. Alarm hati. Tidak bisa main-main sama Tuhan saudara. Karena saat kita menempel dengan hati Tuhan, disitulah apapun janji Tuhan kepadamu, dia tepati. Amin. Yang ketujuh, penawaran dunia dan keletihan. Bilangan 22 ayat 9. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Sebenarnya banyak anak-anak Tuhan yang walaupun perkataannya masih positif, namun tetap hatinya sudah terhamiri oleh iri hati. Terkadang kita salaman, ya shalom, ya shalom Pak, ya Pak. Tapi dalamnya ada iri hati, kemarahan, kecewa. Bahkan beberapa orang sudah berkata bosan yang rohani. Saya ingin yang aneh-aneh. Beberapa walaupun berada di antara teman-teman rohani sudah mulai merasakan kesepian dan mencari cinta yang palsu. Tuhan sedang berkata, terserah. Karena kalau aku larang, toh hatimu pergi juga. Karena Tuhan butuh hati kita. Dan bukan butuh sekedar tubuh kita, saudara. Kita mungkin bisa loncat-loncat untuk nyanyi. Wow. Jadi pemenang segala macam. Tuhan butuh hati kita. Saat kita diberikan alarm hati itu, kita tangkap itu, kita lakukan. Jangan sampai Tuhan katakan kepada kita, terserah kamu deh. Tunggu waktunya aja deh. Seringkali tubuh kita menari dan bermain musik. Tetapi hati kita tidak ada di situ. Atau ikut ibadah tetapi hati kita sudah ingin keluar. Hati kita bisa letih, kecewa dan justru ada di tempat lain. Maka Tuhan akan berkata, terserah. Tidak usah lakukan itu. Lakukan saja yang kamu mau. Dia mau saat kita masuk di dalam ruangan ini. Kita sungguh-sungguh angkat hati. Memang betul-betul Tuhan, aku gak bisa tanpamu Tuhan. Saudara pikir kalau saya dari Bekasi tanpa Tuhan saya gak bisa sampai sini saudara. Semua karena Tuhan. Ya, saya mau pelayanan di sini, saya gak tidur bener loh. Jam 3 saya udah bangun. Saya duduk, saya berdoa, Tuhan tolong aku. Aku bukan siapa-siapa. Biarlah aku semakin kecil, Engkau semakin besar di dalam aku Tuhan. Amin. Pertama Tuhan tunjukkan kepada saya tentang Salomo. Pada waktu Salomo meminta hikmat, Tuhan memberikan kepadanya hikmat. Dan Tuhan tambahkan kekayaan, bahkan Salomo sampai mengerti bahasa dan gerak binatang. Salomo begitu sibuk melakukan banyak hal dan sejak itu dia tidak pernah bertanya lagi kepada Tuhan. Kalau kita udah terlalu sibuk saudara, kita mulai nggak tanya Tuhan. Kita mulai nggak tanya Tuhan. Dalam kehidupan saya saudara, dari pertama kali Tuhan panggil saya menjadi hambanya. Apapun itu, tak dulu, saya tanya Tuhan dulu. Jangan kita merasa, oh kita sudah besar, udah. Lalu kita nggak tanya Tuhan, kita akan salah. Kita akan salah saudara. Salomo begitu sibuk melakukan banyak hal yang sejak itu dia tidak pernah bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan ingin mengambil semua yang sudah Tuhan berikan. Tetapi di detik itu Tuhan berkata, perlukah aku ambil semuanya supaya matamu kembali kepadaku dan kembali bertanya lagi kepadaku. Jadi kalau saat ini ada begitu banyak hal yang Tuhan ambil dalam hidup kita. Kita harus cek dari awal. Saat Tuhan memberikan alarm-alarmnya yang pertama.
Kita ikut gak kata dia? Tapi saat kita diambil sesuatu dari kita, kita suka marah. Kok begini Tuhan? Harusnya kan gak begini, Tuhan udah janji loh sama saya. Tapi kok kayak begini Tuhan? Berhati-hatilah karena iblis tidak perlu melakukan hal yang besar untuk menjatuhkan kita. Iblis cukup menyusup lewat cara yang bahkan tidak kita sadari. Yang terakhir, yang ke-8, tidak mengenal hati. Luka-luka yang berbahaya. Penolakan adalah hal yang wajar. Semua orang pernah mengalaminya. Penolakan adalah benih kecil yang iblis coba lemparkan kepada kita. Kita kalau udah mulai kasih ide nih ya kepada ketua, kepada gembala. Oh gak bisa, nanti ini aja. Itu langsung mulai tuh hati kita, luka. Kok ibu gembala ngomong gitu sih? Kok ketua koordinator ngomong gitu sih? Padahal kan saya juga mau bantu, saya cuma mau kasih ide aja. Dia terus yang dibuat, dia terus. Mulai luka hati kita. Emangnya WBI di sini aja? Banyak WBI. Mulai luka hati kita. Masalahnya apakah kita membiarkan luka itu tetap ada dalam hidup kita atau kita minta Tuhan cepat menyembuhkan setiap luka hati kita. Ada orang berkata kepada saya, Bu, saya tidak mau mengalami luka. Saya tidak mau mengalami penolakan. Tapi saya mau berkata itu adalah hal yang wajar. Karena setiap dari kita pasti pernah berbenturan dengan hal yang negatif. Dan tanpa disadari itu membuat luka dalam hidup kita. Wajar, tapi jangan kelamaan. Minta Tuhan untuk obati. Tuhan obati luka saya. Saya terluka Tuhan. Dari awal saya melayani, Tuhan panggil saya menjadi hambanya. Ada begitu banyak luka dalam hidup saya. Tapi setiap saya berdoa, Tuhan balut luka saya. Karena saya mau dipakai Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada saya awal. Ada begitu banyak janjimu, aku mau ambil itu dan aku mau tangkap itu Tuhan. Dan aku tidak fail. Aku tepat. Aku mau tepat. Sama seperti lagu, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhir. Engkau dapati hati kami Tuhan. Setia. Ada satu kejadian di mana seorang dokter relawan di Afrika tertular sebuah virus hanya karena sebuah luka kecil. Terkadang kalau diabetes yang basah, luka kecil jadi banyak ya. Bahkan dia pun tidak sadar akan keberadaan luka itu. Sebuah luka dalam hidup kita yang tidak kita bereskan dengan cepat akan mudah terkena virus. Baik itu virus kemarahan, virus iri hati, virus kebekuan hati, virus tidak percaya akan Tuhan. Virus tidak percaya akan diri sendiri dan bahkan kita tidak dapat melihat ujungnya dalam hidup kita. Ujungnya apa tadi lagunya? Kau dapati aku tetap setia kepada Tuhan. Saudara, orang sebesar Musa membiarkan virus penolakan dalam hidupnya sehingga membuatnya tidak dapat memasuki tanah perjanjian.
Seringkali kita membiarkan kehidupan kita dimasuki oleh benih-benih yang dilemparkan iblis. Jika kita tidak cepat kita bereskan, sehingga membuat benih itu berakar dan menghasilkan kerugian yang begitu besar dalam hidup kita. Setiap dari kita ujungnya harus berurusan dengan Tuhan sendiri untuk membereskan hidup kita. Jangan sampai kita sudah di rumah sakit dulu, pakai alat ini, alat itu, alat ini, alat itu. Lupa alat makeup yang lain, alat yang lain jadinya. Baru kita mau bereskan sama Tuhan. Seringkali kita ini bersikap kurang ajar kepada Tuhan, mencoba untuk menjelaskan banyak hal kepada Tuhan menurut pikiran kita dan menganggap Tuhan tidak pernah mengerti apa yang ada dalam hidup kita. Saat Musa diutus Tuhan, Musa merasa tidak layak, tidak sanggup untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa tidak mengenal Tuhan dan ingin menjelaskan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Sebenarnya Tuhan tahu enggak? Tahu. Tuhan tahu, dan kalau kita berkata demikian, makanya secara tidak langsung kita menganggap Tuhan itu bodoh. Tidak mengerti siapa kita dan kita tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya secara halus Musa ingin berkata, aku gak mau Tuhan. Engkau tidak mengerti siapa aku Tuhan. Bukankah ini kurang enak kepada Tuhan? Dan tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan hal serupa. Ada banyak orang yang ketika disuruh Tuhan untuk bersaksi, maka mereka bisa berdalih dengan berkata, Tuhan jangan utus aku. Utus saja mereka yang sudah sering baca Alkitab Tuhan. Minggu ini ibu ini WL ya, yang ini singer ya. Saya gak bisa nyanyi bu, maafin ya bu ya. Tapi di karaoke bisa. Saya gak bisa nyanyi bu, saya gak bisa nyanyi bu. Toto ketemu sama ibu gembalanya, lagi nyanyi. Kamu kalau di gereja gak bisa. Dan ini membuat Tuhan murka dan berkata, bilang aja gak mau. Gak perlu alasan, bilang aja gak mau. Tanpa kita sadari kita sedang memberontak dengan Tuhan. Seringkali kita tidak mengenal hati kita yang tidak percaya, yang berontak, yang malas, dan kita tutupi dengan alasan yang indah. Kita harus paham bahwa begitu Tuhan murka, banyak harga yang harus kita bayar sangat mahal saudara. Tuhan itu panjang sabar, tapi sekali kita bermain dengan perintah Tuhan akan membuat Tuhan jengkel juga. 2 kali kita bermain dengan perintah Tuhan maka kita sedang membuat Tuhan marah, dan ini merupakan alarm yang keras untuk kita. Dan begitu kita masih terus bermain dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan murka, maka ada harga yang harus kita bayar. Saya berharap kita dapat membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Itu sangat berbeda. Jangan pernah membuat Tuhan murka, karena sesungguhnya hati kita bisa sangat menipu saudara. Saya mengembalakan di GBI Amazing. Ada beberapa orang-orang yang saya tahu ini gak bisa nyanyi nih. Kadang kalau nyanyi yang satu suara ke sana, satu suara ke sini. Ada gitu ya. Tapi saya bilang nyanyi aja. Oh gak bisa nyanyi. Aduh, walaupun saya tahu di depan. Gak tahu itu kedengaran suaranya apa enggak, saya gak tahu. Pokoknya semua gini. Apalagi kalau ibu gembala duduk depan. Oh makin. Dibutuhkan hanya hati yang mau percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Amin. Mengubah keluarga kita. Bahkan Tuhan bisa mengubah, memakai kita begitu ajaib. Amin. Tapi di detik kita mulai kehilangan percaya, maka kuasa pemulihan, kuasa pertobatan, bahkan kuasa kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan stop, berhenti. Di detik kita mulai kehilangan percaya, maka kuasa pemulihan, kuasa pertobatan, bahkan kuasa kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu bisa berhenti saudara. Kita harus pahami satu hal yang minta Tuhan untuk didik hati kita ini. Di bumi ada 3 hal yang memberi kesaksian kepada kita, yaitu firman, roh Tuhan, dan buah roh. Kita harus didik hati kita. Jangan cuman hafal buah roh, tapi lakukan. Oh 9 buah roh, kasih sukacita, tapi enggak lakukan. Tidak gampang menghidupi firman saudara kalau kita tidak didik hati kita. Amin. Hati yang mencintai Tuhan, hati yang jujur, hati yang fokus pada destiny, dan hati yang menyembah sangat dicari Tuhan. Menyembah sangat dicari Tuhan. Semua bermula
itu dari hati. Amin. Semua bermula dari hati. Biarlah Roh Kudus selalu mengerjakan hati kita seperti tangan yang ajaib, yang menyembuhkan, membuka semua selubung, mengorek, membongkar. Bahkan hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita pada pertobatan sesungguhnya dan perubahan. Sebab itu siang hari ini kita teriak pada Roh Kudus untuk terus membentuk hati ini. Jadi hati ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyi pujian itu lagi. Di hati ini lah rumahmu Tuhan. Ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini Untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Taruh tanganmu di dadamu. Hati ini, Ini rumahmu Tuhan. Hati ini Tuhan, rumahmu Tuhan. di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Tundukkan kepala. Katakan kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Bongkar hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Bongkar setiap hati yang luka Tuhan. Terkadang aku datang ke sini dengan hati yang penuh luka. Dan orang tidak tahu itu. Tapi aku tahu Engkau tahu Tuhan. Aku terluka dengan suamiku. Aku terluka dengan keluargaku. Aku terluka dengan gembalaku. Aku terluka Tuhan dengan anak-anakku. Aku terluka dengan menantuku Tuhan. Balut aku Tuhan. Penuhi aku lagi Tuhan dengan Roh-Mu. Tanpamu Tuhan aku gak bisa. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku datang ke sini untuk Engkau ubahkan. Aku gak mau sia-sia setiap minggu datang ke sini, tapi aku terluka terus. Hari ini Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau sembuh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk aku Tuhan, bentuk jadikan. Ini
seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan. seperti dirimu. Saya mau berdoa untuk beberapa ibu-ibu yang ada di sini. Tetap duduk saja. Yang mau dibongkar hatinya sama Tuhan hari ini, angkat tanganmu. Saya akan berdoa untuk engkau yang ada di sini. Dalam nama Yesus. Aku tidak tahu apa yang ibu-ibu yang saat ini mengangkat tangan, apa yang kau rasakan di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Aku tidak tahu, tapi Dia tahu. Dia tahu. Tuhan, aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan balut luka hati mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan peluk mereka dalam nama Yesus. Ubah hati mereka siang hari ini Tuhan. Menjadi wanita-wanita kesukaan Tuhan. Wanita-wanita kesayangan Tuhan. Dan hamba percaya saat mereka pulang dari sini, mereka menjadi kesukaan Tuhan. Dan ada perubahan-perubahan hidup dalam hidup mereka Tuhan. Ubah hati mereka Tuhan. Dan saat minggu depan lagi mereka datang ke sini, mereka lebih lagi bersemangat dan bersuka cita dan mempunyai api-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk WBI Eklesia semua yang ada di sini. Ibu Lisda, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan berkati. Berikan hikmat daripada Tuhan. Pewahyuan daripada Tuhan untuk memimpin para jemaat-Mu, para WB di sini untuk datang terus ke Tuhan. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Memberkati GB Eklesia, WB Eklesia di dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan untuk Tuhan, semua akan dibuat berhasil. Dan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas gereja ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku selesai berkata-kata. Tapi aku percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan terus menolong dan mengingatkan mereka, menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.